Record of Ragnarok chapter 85 akhirnya telah rilis juga, di mana pada chapter kali ini cerita akan lebih berfokus untuk mengungkap misteri pada salah satu karakter yang bernama Siegfried, di mana pada chapter sebelumnya Buddha yang sudah mencoba untuk mencari informasi tentang Siegfried kepada Brunhilda, tetapi masih belum menemukan titik terang. Dan di chapter kali ini sepertinya rasa penasaran Buddha kepada Siegfried rupanya begitu besar, di mana pada chapter ini Buddha diperlihatkan menggunakan pakaian seorang detektif. Dan rupanya kali ini Buddha mencoba untuk mengorek informasi dari Odin. Namun rupanya bukan hanya Buddha yang penasaran tentang Siegfried, tetapi Beelzebub yang menguping percakapan Buddha dan Odin akhirnya juga ikut penasaran dan memaksa Odin untuk mengatakan semuanya, bahkan tentang dewa awal mula. Sehingga terjadi sedikit pertarungan di mana Odin yang dikeroyok oleh Buddha dan Beelzebub karena rasa penasaran mereka. Chapter dimulai di mana kita diperlihatkan Brunhilda yang tengah berjalan keluar dari sebuah ruangan. Di momen itu Brunhilda berpapasan dengan seseorang, dan rupanya orang tersebut adalah Odin, di mana ia mengatakan bahwa takdir umat manusia sudah berakhir. Begitu juga dengan hidupmu. Mendengar hal tersebut, Brunhilda sempat terkejut sejenak. Dengan tatapan yang tajam, Brunhilda justru melangkah maju dan mendekatkan wajahnya di hadapan Odin. Di momen itu, Odin kembali mengatakan jika sebaiknya Brunhilda mempersiapkan dirinya. Dengan angkuhnya, Brunhilda menjawab, "Apa kau tidak merasa kelewatan dengan lelucon itu, Tuan Loki?" Mendengar jawaban tersebut, Odin pun langsung berubah ke wujud aslinya, di mana ia mengira bahwa Brunhilda pasti akan takut melihat sosok Odin. Kemudian Loki berkata, "Kau itu membosankan." Namun Brunhilda hanya memperlihatkan ekspresi datarnya kepada Loki. Lalu Brunhilda pun pergi meninggalkan Loki. Namun Loki mengatakan, "Aku di sini untuk menyelamatkanmu." Mendengar hal tersebut, lagi-lagi Brunhilda hanya menunjukkan ekspresi datarnya, sembari mengatakan, "Hah? Aku?" Kemudian Loki kembali menjelaskan jika dengan 2 kemenangan lagi di Ragnarok, pihak dewa akan memenangkan pertarungan ini. Ditambah lagi masih ada Odin dan Loki yang masih menunggu giliran untuk bertarung. Sehingga Loki menganggap bahwa pihak manusia tidak punya kesempatan lagi. Dan Loki juga sedikit memberi ancaman kepada Brunhilda bahwa setelah pertarungan Ragnarok ini berakhir, Odin pasti akan membunuhmu. Meskipun Ragnarok merupakan sebuah pertarungan resmi, tetapi Loki beranggapan jika Odin tidak akan memaafkan sikap Brunhilda atas tindakannya di depan dewan karena telah berpihak kepada umat manusia. Mendengar ocehan dari Loki, sepertinya Brunhilda sama sekali tidak ambil pusing atas hal tersebut. Tetapi Loki sepertinya memang orang yang tidak tahu diri. Meskipun melihat ekspresi Brunhilda yang sama sekali acuh padanya, Loki justru memberikan sebuah penawaran. Jika Loki bisa saja untuk membujuk Paman Odin agar dia mengurungkan niatnya untuk membunuh Brunhilda. Karena dewa yang lain tidak akan peduli dengan sebuah nyawa seorang Valkyrie. Terlebih lagi kakek Zeus sedang terlihat senang. Ini akan lebih memudahkannya jika dibandingkan dengan situasi normal. Dan juga Loki beranggapan bahwa dirinya memang cukup dihormati oleh Paman Odin. Biasanya Loki tidak terlalu peduli dengan nyawa orang lain. Akan sangat disayangkan jika ada pembunuhan yang tidak perlu. Dan jika Brunhilda memintanya, Loki bisa saja menyelamatkan nyawanya. Dengan tersenyum kecil, Brunhilda seolah telah mengetahui apa tujuan dari Loki. Sehingga ia langsung mengatakan, "Kau ini mau meminta balasan dariku, bukan?" Mengetahui bahwa Brunhilda memahami apa sebenarnya tujuan Loki, ia menjadi begitu panik. Kemudian mengatakan, "Tidak, kau salah paham. Itu memang benar, tapi..." Tanpa mendengar penjelasan dari Loki,
Brunhilda berjalan meninggalkan Loki, sembari mengatakan, "Mau bagaimanapun, aku menolak tawaranmu. Apapun hasilnya nanti, itu tidak berarti apapun. Jika aku satu-satunya yang selamat." Melihat sikap acuh Brunhilda, Loki menjadi begitu kesal. Di momen itu akhirnya Loki mencoba untuk memprovokasinya, di mana Loki mengatakan bahwa, "Oh begitu ya, jadi itu tidak penting. Aku berharap semuanya berjalan dengan lancar. Rencanamu untuk menyelamatkan Siegfried." Mendengar apa yang Loki ucapkan, Brunhilda terlihat sangat terkejut bahwa Loki mengetahui nama Siegfried, dan hal itu membuat langkahnya menjadi terhenti. Melihat Brunhilda menghentikan langkahnya, Loki menjadi beranggapan bahwa hal itu memanglah benar, sehingga ia kembali melanjutkan perkataannya. Bagaimana mungkin dia tidak terlibat dalam rencana Ragnarok ini? Itulah sebabnya kau melawan siapapun, meskipun itu mempertaruhkan nyawamu sendiri. Dan yang dilakukan Brunhilda adalah dia hanya melihat Loki dengan tatapan yang sinis, kemudian berkata, "Itu bukan urusanmu. Lagi pula kami akan menang dan menyelamatkan umat manusia. Sebaiknya kau pikirkan dirimu saja, Loki." Mendengar apa yang dikatakan Brunhilda, Loki hanya terdiam dengan tatapan yang kosong. Scene kemudian berpindah, di mana kita diperlihatkan Loki yang sudah berada di kamarnya, di mana Loki terlihat sedang menyisir rambut seorang perempuan. Di momen itu Loki mengatakan bahwa apa yang Brunhilda lakukan barusan itu membuatnya sangat takut. Dia bisa membuat suara sedingin itu. Dengan tatapan sedingin itu, dia mengatakan jika itu bukan urusanku. Meskipun begitu, Loki selalu mencintai Brunhilda. Dan kita pun diperlihatkan perempuan yang sedang bersama Loki. Rupanya itu merupakan sebuah boneka, mirip seperti Kakutsu pada serial Naruto, di mana boneka tersebut seukuran Brunhilda. Kita juga diperlihatkan beberapa bagian tubuh boneka tersebut. Rupanya Loki begitu bucin sama Brunhilda, sampai-sampai dia membuat boneka Brunhilda. Aduh duh duh duh. Scene kembali berpindah di mana kita diperlihatkan Odin yang asli dengan kedua burung gagaknya. Di momen itu terlihat Odin yang sedang berjalan di sebuah lorong. Kemudian Buddha yang sepertinya memang sedang menunggu Odin. Dia mengatakan, "Sepertinya sejauh ini masih sesuai dengan rencana Odin." Dan Odin hanya menjawab, "Apa maumu?" Dan kita pun diperlihatkan Buddha dengan pakaian ala detektif, di mana ia menggunakan satu penutup mata, sembari menghisap cerutu ketengannya. Kemudian salah satu burung Odin mengatakan, "Buddha, memangnya kau kira siapa dirimu? Dasar pengkhianat. Lalu apa-apaan dengan pakaianmu itu?" Kemudian Buddha memperlihatkan kaca pembesar, di mana dia menggunakannya untuk meledek Odin dengan mendekatkannya ke mata Odin. Wow, sungguh tindakan yang begitu berani ya dari Buddha. Namun rupanya tujuan Buddha berpakaian seperti itu, dia ingin melihat bagaimana ekspresi Odin. Namun ternyata Odin be aja sih. Lalu Odin hanya menjawab, "Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu." Sembari tersenyum, Buddha mengatakan, "Hei Dindin, Buddha emang bener-bener ya gak ada takut-takutnya sama Odin loh. Siegfried itu siapa sebenarnya dia?" Rupanya Buddha juga telah menyuruh Kinhan untuk mencari informasi mengenai Siegfried tersebut. Bukankah dia sedang berada di penjara Tartarus? Kemudian salah satu burung Odin mengatakan bahwa dia adalah dewa pendosa besar. Tentu saja dewa seperti itu akan dipenjara. Kemudian Buddha mengatakan, ya memang itulah masalahnya. Karena Buddha pernah mendengar bahwa banyak tuduhan yang dijatuhkan kepadanya, seperti mencuri pedang sihir milik Odin dan membunuh naga kesayangan Odin. Buddha menganggap meskipun begitu, tapi tidak satu pun dari kejahatan yang ia lakukan setingkat dengan penjara Tartarus. Maksud Buddha saat ada seseorang yang membuat Odin marah, biasanya mereka akan langsung dimusnahkan, bukan?
Dan hal itulah yang membuat Buddha menjadi penasaran. Dia juga mendengar bahwa Siegfried merupakan pacar dari Brunhilde. Dari situlah Buddha menyadari bahwa alasan Brunhilde memulai Ragnarok adalah untuk menyelamatkan umat manusia dan Siegfried. Meskipun itu cuma spekulasi Buddha saja, tapi Buddha berpikir jika Odin tidak akan membiarkan hal itu, apakah itu artinya melalui Ragnarok ini kau akan membiarkan Siegfried keluar dari Tartarus? Kemudian Buddha langsung menanyakan hal ini pada Odin. Bagaimana mungkin Ragnarok dan misi penyelamatan Siegfried bisa terhubung? Dan kenapa Odin memenjarakan dia? Meskipun sebenarnya Buddha memang kurang yakin dengan alasan tersebut, sehingga Buddha mempunyai asumsi lain bahwa mungkinkah Siegfried adalah orang yang berharga bagi Odin. Bisa tolong kau jelaskan itu dengan satu kalimat? Dan hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana setelah Buddha selesai dengan semua kecurigaannya, Odin diperlihatkan dengan wajah yang begitu menyeramkan, di mana Odin mengatakan, "Apakah kau sudah mengatakan semua yang ingin kau katakan?" Dan aura intimidasi yang dikeluarkan oleh Odin membuat kedua burung Odin menjadi ketakutan. Bahkan Buddha pun memperlihatkan ekspresi terkejut setelah melihat raut wajah Odin. Di momen itu juga Odin kemudian mengeluarkan senjata ilahinya yang bernama Sigrid Trisur Gungnir. Dan seketika itu juga Odin telah bersiap untuk menyerang Buddha dengan menggunakan senjata ilahinya. Sontak hal tersebut membuat kedua burung Odin terbang menjauh. Namun ternyata Odin hanya memperingatkan Buddha dengan cara menghantamkan senjata ilahinya ke lantai, di mana lantai tersebut langsung hancur dibuatnya. Menyadari jika Odin sudah mulai serius, Buddha lalu melangkah mundur untuk menjaga jarak dengan Odin. Melihat kerusakan yang dibuat hanya dengan menghantamkan senjatanya, Buddha justru mengagumi hal tersebut, di mana ia mengatakan, "Jadi seperti ini jika kau mulai marah." Kemudian Odin hanya mengatakan, "Siapapun yang masuk dalam wilayahnya, meskipun itu adalah Buddha sekalipun, Odin akan memusnahkannya." Dan dapat kita lihat, Buddha juga telah bersiap dengan kuda-kudanya. Melihat Odin yang sedang marah, hal itu tidak membuat Buddha takut sama sekali. Dengan tersenyum percaya diri, Buddha juga bertanya-tanya dalam hati, "Ups, kira-kira seberapa banyak dari kecurigaan Buddha yang berada dalam wilayah Odin ya?" Setelah memikirkan hal itu, Buddha menyadari jika ada seseorang yang bergerak dari belakangnya. Dan orang tersebut langsung bergerak untuk menyerang Buddha. Di momen itu dia mengatakan, "Tadi itu cerita yang menarik. Rupanya orang tersebut telah menguping pembicaraan Buddha dan Odin, di mana orang tersebut adalah Beelzebub." Ia kemudian melanjutkan perkataannya, "Aku juga ingin tahu lebih banyak." Dan melihat kedatangan Beelzebub, kedua burung Odin menjadi begitu terkejut. Kemudian seolah ingin menyerang Buddha, tapi Buddha dapat menghindarinya dengan mudah. Dan rupanya serangan Beelzebub memang ditujukan untuk Odin, sehingga terlihat kedua senjata ilahi mereka pun saling beradu. Di momen itu dengan mengacungkan senjata ilahinya, Beelzebub bertanya pada Odin, "Apa yang kau bicarakan itu?" Melihat kedatangan Beelzebub, Buddha mengatakan, "Oi, oi, oi, ada apa ini?" Sedangkan Odin berkata, "Brengsek kau Beelzebub." Kemudian Beelzebub melanjutkan perkataannya, "Mungkin saja kau ingin membangkitkan alam semesta, Arsi." Mendengar hal itu, Odin sempat dibuat melongo. Namun Beelzebub kembali mengatakan, yaitu sang dewa awal mula, atau semacam itu. Mendengar hal itu, Buddha dan burung Odin juga menjadi sangat terkejut. Sementara Odin diperlihatkan dengan senyuman yang begitu menakutkan. Namun scene justru berpindah dan memperlihatkan arena pertarungan yang didesain mirip seperti Kyoto di akhir zaman Edo. Tertulis pada panel akhir, pertarungan dewa versus manusia, Susanoo versus Okita Shoji, siap dimulai.
Oke, mungkin segitu aja review Record of Ragnarok chapter 85. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.